Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Cahya Melani, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan pengolahan dari Lilliefors test, korelasi dan regresi menggunakan data dari COVID-19. Tugas ini adalah tugas UTS dari mata kuliah PropStat. Baiklah, di sini saya mengambil data menggunakan data dari situs Worldmatters. Jadi dari data COVID-19 di sini saya akan mengambil 20 data. Nah, baiklah, ini dia data yang kita dapat dari situs tadi. Ada 20 data COVID-19 dari berbagai negara. Di sini ada total kasus meninggal, sembuh, dan kasus yang masih aktif. Jadi kita akan mengolah ke dalam Lilliefors test semua variabelnya. Jadi pertama yaitu ini dia Lilliefors test dari total kasus. Pertama, kita cari rata-ratanya dulu. Di sini tadi rata-ratanya yaitu kita masukkan semua variabelnya. Standar deviasinya STDEV. Kita masukkan semua. Jadi selanjutnya Z-score-nya, rumus Z-score itu adalah total kasus dikurang dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Di sini kita beri dolar agar dia tidak berpindah. Ini dia, tinggal kita tarik ke bawah. Selanjutnya FZI, ini kita cari dengan menggunakan rumus NOR-IS dari Z-score. Tinggal kita tarik. Selanjutnya SZI, ini kita cari menggunakan, tinggal tarik. Selanjutnya absolute difference-nya, rumusnya ABS dari FZI dikurang SZI. Ini dia. Tinggal kita tarik. Nah, setelah itu kita cari rata-rata dari absolute tadi. Nah, ini dia rata-ratanya. Jadi langkah-langkah hipotesisnya data berdistribusi normal dan tidak berdistribusi normal. Ketentuannya, data berdistribusi normal jika L hitung kecil dari L tabel. Jadi L hitung yang kita dapat yaitu 0,181801925. Jadi dari hasil yang kita dapat, L hitungnya kecil dari L tabel. Berarti data yang kita cari ini berdistribusi normal. Begitu juga selanjutnya variabel X1, X2, dan X3. Nah, selanjutnya yaitu korelasi.
Di sini korelasinya saya ambil data kasus yang meninggal dengan jumlah kasus dari negara tadi. Nah, pertama kita cari jumlah, kita jumlahkan menggunakan sum, tarik semua, lalu tarik ke kanan rata-rata, simpangan baku. Ini dia. Selanjutnya kita cari X kecilnya. Rumusnya yaitu data dari X dikurang dengan rata-rata. Rata-ratanya juga kita beri dolar. Kita tarik. Ya, gitu juga dengan Y dikurang dengan rata-ratanya, beri dolar, tarik. Selanjutnya XY, X dikali Y. Nah, ini dia. Setelah itu kita cari jumlahkan. Nah, ini dia jumlahnya. Setelah itu kita cari korelasi persennya. Rumusnya yaitu RXY sama dengan sigma XY N dikurang 1 dikali SX dikali XY. Nah, kita masukkan sigma RXY adalah jumlah dari RXY dibagi dengan N dikurang 1. Jadi datanya ada 20 dikurang 1 dikali dengan simpangan baku X dan Y. Tutup kurung. Nah, ini dia hasilnya. 0,9209. Nah, itu adalah cara manualnya. Jadi sekarang kita akan cari dengan cara cepatnya. Tinggal kita sama dengan, lalu persen, kita masukkan data X, titik koma, data Y. Nah, ini dia, langsung ketemu hasilnya. Nah, itu dia tadi tentang korelasi. Di sini saya juga mencari data korelasi sembuh dan jumlah kasus, kasus aktif dan jumlah kasus. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu regresi sederhana dari data korelasi tadi. Nah, di sini kita cari jumlahnya dulu. Ini dia, tinggal kita tarik. Nah, selanjutnya XY. XY berarti X dikali dengan Y.
ini dia. Kalau X ini X kuadrat. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kita cari dengan rumus A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat, berarti sigma Y hasil jumlah Y sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikali sigma XY dibagi N sama dengan 20 dikali sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X pangkat 2. Nah, ini dia hasilnya 1422,60014. Selanjutnya kita cari yang B. N sama dengan, berarti jumlahnya 20 dikali XY dikurang X sigma X dikali sigma Y kurung dibagi 20 dikali dengan X kuadrat dikurang X yang dikuadratkan, sigma X yang dikuadratkan. Nah, 14,1186552. Ini kita ubah 422, kita masukkan data yang kita dapat A dengan B. Ditambah 14,1186552. Nah, selanjutnya kita cari R. Nah, selanjutnya R ini kita dapat dari R ini merupakan cara cepatnya. Kita masukkan datanya, titik koma. Nah, ini dia 0,9209. R kuadrat berarti ini dikuadratkan. Nah, jadi R pangkat 2-nya 0,848083,238. Selanjutnya kita akan mencari ini. Caranya ambil sketcher. Nah, ini dia. Terus kita ambil yang ada fx-nya. Nah, otomatis di sini akan ada
diagram. Nah, ini dia hasil yang kita dapat. 14.119x, ini dia 14.186, 14.22, 0 R kuadratnya 0,8441. Ya. Dah. Selanjutnya kita ke regresi. Ini dia. Jadi di sini kita masukkan semua data tadi, negara, total kasus, yang meninggal, sembuh, dan kasus aktif. Nah, pertama kita akan cari X1Y. Jadi X1Y, X1 dikali Y. Kita tarik. Oh, jumlahnya belum. Ini jumlahnya sum. Sini kita tarik aja sampai ini dia. Sini X2Y berarti X2 dikali Y. X3 dikali Y X1 dikali X2 X1 dikali X3 X2 dikali X3 X1 kuadrat X2 kuadrat X3 kuadrat. Nah, semua datanya sudah lengkap. Selanjutnya kita tentukan matriksnya. N-nya sama dengan 20, jumlah datanya 20, tentukan matriks A. Nah, rumus dari matriks ini dia. Jadi, pertama, A sama dengan N, sigma X1, sigma X2, sigma X3, kita masukkan N 20 sama dengan sigma X1, berarti ini sama dengan sigma X2 sama dengan sigma X3. Nah, begitu selanjutnya. Sigma X1 kuadrat X1 X2 X1 X3 X2 X1 X2 X2 kuadrat
X2, X3. Selanjutnya X3, X1, X3, X2, X3, lalu X3 kuadrat. Nah, hanya yaitu Y, X1Y, X2Y, dan X3Y. Nah, sudah lengkap. Selanjutnya matriks A1. Matriks A1 hanya kita masukkan di sini, dan data di A tadi yang pertama, data yang di pertama kita masukkan di H. Tarik. Sama dengan ini tab. Selanjutnya A2. Jika A3 berarti tabel kita ganti dengan H. Yang lain tetap. Terakhir, pedoman kita dalam mengisi data matriks ini adalah data pertama. Jadi kita ambil dari data pertama yang matriks A. Selanjutnya kita masukkan nilai determinannya. Determinan A berarti rumusnya M datem dari data ini. Masukkan. Nah, ini dia.
Nah, sekarang kita tentukan nilai B1. Rumusnya determinan A1 dibagi determinan A. Dia juga determinan A2 dibagi A. Determinan ketiga dibagi A dibagi. Nah, jadi ini dia B1, B2, B3, B4 nya. Nah, jadi jika kita mau memasukkan data lagi, misalnya data ke-21, misalnya X1 nya 6234 233 9009, X3 nya 5210. Nah, cara mencari Y-nya berarti B1 ditambah B2 dikali X1 ditambah B3 dikali X2 ditambah B4 dikali X3. Ah, ini dia 68002. Nah, regresi berganda ini ada cara cepatnya. Jadi caranya yaitu ini. Tunggu. Kita buka di sini data, terus data analisis. Kita cari regression. Ini dia. Nah, input Y, input X. Di sini kita tinggal input Y. Di sini kita input X semuanya. Nah. Oke, tinggal oke kan. Nah, ini dia. Nih. Nah, ini dia hasil yang kita dapat dengan cara cepat. Kita masukkan ke regresi tadi. Nah, ini dia B1-nya. Variabel 1 0,84, variabel 2 1,005, 1,048. Jadi cara cepatnya tinggal dimasukkan ke situ saja. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang pengolahan data Lilliefors kolerasi regresi menggunakan dengan data COVID. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.